Bola mata Bik Mun. Kalau kamu tidak cocok dengan makanan di pondok, makan di dalam saja. Di rumah ini, jangan makan di luar. Nanti ditiru oleh santri-santri yang lain. Kata-kata Mbah Yai pengasuh pesantren begitu melekat di hati Alip. Ia tahu ia telah melanggar kesalahan yang tergolong fatal, sebab melanggar aturan pondok yang melarang santrinya makan di luar. Pondok telah menyediakan jatah makan rutin dan memadai untuk para santri. Menunya cukup bervariasi, sayur khas Jawa Timuran seperti asam kangkung, menir bayam, sop, lodeh, dan lain-lain. Lauknya pun ikan laut yang masih segar. Maklum, lokasi pesantren berada di pesisir, sehingga ikan segar sangat mudah didapat. Apalagi dipadukan dengan sambal terasi yang pedas, merangsang lidah untuk melahap habis jatah makan. Kalau bukan lantaran menu yang tidak cocok, lantas apa yang menjadi sebab Alip lebih suka makan di luar? Bik Mun, Assalamualaikum Bik. Sambil unjuk salam, Alip langsung duduk di bangku dekat meja makan, tanpa menunggu jawaban pemilik rumah yang dipanggil Bik Mun itu. Bibi adalah panggilan untuk perempuan yang semakna dengan bibi atau tante. Waalaikumsalam. Perempuan parubaya yang bernama Maimunah itu keluar dari dalam bilik berdinding gedek, berjalan perlahan menuju pawon yang digunakan untuk menanak nasi. Sebentar ia mengintip nasi di dandang, kemudian membenahi kayu bakar di dalam perapian agar menyala dan nyala apinya konstan. Pagi sekali Nak Alip. Apa tidak ada ngaji di masjid? Hebat Bik Mun ini. Baru beberapa hari saja sudah mengenali suaraku. Ya, karena bibi sudah tidak bisa melihat sejak kecil. Telinga ini jadi terbiasa untuk mengenali suara orang. Untung telinga bibi ini masih bisa mendengar. Bik Mun beralih ke pawon kedua, membenahi kayu bakar. Lantas sibuk mengaduk adonan kental di dalam wajan. Terus, kenapa kamu sudah di sini? Apa tidak ada ngaji subuhan lagi? Pertanyaan Bik Mun mengandung kecurigaan, karena mengetahui Alip yang beberapa kali datang ke rumahnya tak lama setelah sholat subuh. Tapi yang datang ke rumah Bik Mun ini kan banyak juga. Apa sampean juga bisa tahu satu persatu nama-nama mereka? Alip malah mencecar dengan rasa penasarannya. Atau ia hanya mengalihkan pertanyaan Bik Mun yang belum dijawabnya. Hehehe, tentu saja tidak semuanya. Bik Mun terkekeh. Tapi untuk mengenali Nak Alip tentu saja sangat mudah, bukan? Perempuan itu masih sibuk dengan pawon kedua yang dipakai untuk menggodok jenang, jajanan khas dari desa di sekitar pesantren. Nak Alip kok belum menjawab pertanyaan saya? Yang mana, Bi? Nampaknya Alip tidak mau membahas pertanyaan Bik Mun soal alasannya sebagai itu datang ke warung. Ia malah asyik mengamati bagaimana Bik Mun dengan cekatan menyiapkan segalanya. Yang tidak terpikirkan adalah cara Bik Mun bekerja seperti layaknya orang normal, meskipun kedua matanya buta.
Bagaimana ia bisa memilih dan meracik bumbu? Bagaimana mengukur tingkat kematangan nasi ataupun jenang? Bagaimana bisa mengatur nyala api? Seolah-olah seluruh anggota tubuhnya punya mata. Sudah masak belum nasinya, Bi? Sebentar lagi, Nak Alip. Memang jam segini kamu sudah lapar. Ya belum, Bi. Nanti sekalian Bibi sudah siapkan sayur lodeh nangka muda dengan campuran kecambah ale. Pasti kamu suka. Apalagi sudah ada ikan P pemberian Pak Karti yang baru pulang dari Miang di laut kemarin. Cocok sekali kalau dimasak lodeh. Lodeh ali. Mantap, Be. Ada juga toh di sini. Alip menyebut nama jenis sayur kecambah dari biji buah kelampis hitam itu dengan mata setengah membelalak. Ia berekspresi seperti seolah-olah Pikmun dapat melihat aksinya yang terheran-heran. Jangan Ale memang sayur kesukaan Alip saat berkunjung ke rumah familinya di desa yang letaknya belasan kilometer saja dari lokasi pesantren. Itu buat jenang lagi ya, Bi? Ada pesanan dari Ustadz di kampung sebelah. Ada acara lamaran anak perempuannya yang kedua. Katanya untuk menjamu tamu calon menantu dan keluarganya. Pikmun ini memang ahli bikin jenang. Rasanya manis, tidak terlalu lengket, baunya sedap. Beda dengan yang dijual di toko-toko. Makanya orang-orang sering pesan ke sini. Sama saja, Nalip. Yang namanya jenang itu di mana-mana ya rasanya manis. Orang-orang yang pesan ke BB itu mungkin karena sudah langganan saja, atau barangkali karena kasihan. Seperti Pak Ustadz itu, makanya selalu pesan kalau ada tamu jauh. Beneran, Bi. Apalagi makannya hangat-hangat langsung dari wajannya. Nikmat. Secepat kilat, Alip sudah jongkok di dekat wajan di hadapan Pikmun yang sibuk mengaduk. Jemarinya gesit mengambil sedikit adonan jenang. Mulutnya sibuk meniup-niup adonan kental yang panas. Jenang itu masih setengah matang. Warnanya belum hitam pekat, tapi rasanya tidak kalah dengan yang sudah jadi. Manis legit. Perlahan Alip bangkit, berjalan kembali ke tempatnya semula. Duduk di kursi sambil menikmati secuil jenang yang masih hangat. Beneran ini enak, Bi. Terserah kamu saja, Nak Alip. Pikmun tertawa renyah sambil mengerjap-ngerjapkan matanya yang terganggu karena asap bercampur abu dari pawon. Ia mengusap wajahnya dengan kain penutup kepala yang nampak kusam. Di rumah atau warung Pikmun ini, Alip selalu merasa gembira. Ngobrol dengan Pikmun membuatnya bersemangat. Diam-diam, Alip mulai mengagumi Pikmun sebagai seorang yang memiliki kemampuan linuih. Bagaimana seorang perempuan yang buta sanggup menjalani hidup sendirian dengan sikap nerimo ing pandum, menerima dengan ikhlas takdir Tuhan atas dirinya. Lebih dari itu, ia malah bekerja sepenuh hati untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan bahkan untuk orang lain yang bergantung pada masakannya. Pikmun bisa dibilang sebagai usahawati yang unik. Ia memiliki cara kerja yang tidak biasa. Tujuannya membuka warung tidaklah semata-mata mencari untung. Caranya adalah join, bagi tugas. Biasanya orang-orang menitipkan bahan pokok
seperti beras, gula, dan minyak goreng untuk waktu tertentu. Sedangkan tugas Baekmun adalah memasak. Sebagai imbalannya, ia ikut makan dari hasil masakannya itu. Untuk keperluan lauk dan sayur, Baekmun biasanya membeli dulu bahan mentahnya. Para pelanggannya kemudian menggantinya sesuai harga asalnya tanpa ada lebihan. Namun demikian, kadangkala orang-orang memberi lebih kepadanya. Baekmun akan selalu mengucapkan, "Alhamdulillah, matur nuwun," pada setiap orang yang beri uang pengganti lauk dan sayur, baik yang pas atau yang ada lebihannya. Termasuk juga barangkali ada yang kurang. Baginya, rezeki seberapapun wajib disyukuri. Di saat asyik menikmati sisa senang di jari tangannya, batin Alif tiba-tiba bimbang. Ia kini merasa di pertigaan jalan. Ngandok di warung Baekmun telah menjadi kebiasaannya, bahkan menggembirakan hatinya. Tapi ia sadar atas tindakan yang melanggar aturan pesantren. Untuk kembali ke dapur pesantren, masih ada rasa enggan. Ia sering merasa terasing di antara para santri yang lain. Ia merasa hanya sebagai santri titipan. Sementara untuk menuruti Mbah Yai yang memintanya makan di rumah dalam, ia merasa tidak nyaman diperlakukan spesial. Ada perasaan tidak enak dengan santri lainnya, terutama 7 teman sekamarnya yang tinggal di kotaan masjid. "Itu sudah matang sayur lodehnya, Nak Alif. Mau ambil sendiri atau Bibi ambilkan?" Alif tidak segera menjawab. Buru-buru ia tepiskan lamunannya yang belum tuntas. Untung hatinya segera mengajak berdamai. Yang penting sarapan pagi sudah siap. Itu dulu. Perlahan ia beranjak ke dapur untuk mengambil piring makan. Ketika tidak sengaja ia bersitatap dengan Baekmun, sontak ia terpana menyaksikan kedua bola mata di hadapannya. Bola mata itu tidak lagi kusam dengan kelopak mata keriput. Bola mata Baekmun bersinar jernih. Bola mata itu dirasakan menatapnya dalam-dalam, seperti pandangan mata bidadari. Bidadari yang menemaninya menikmati hidangan serba lezat di taman surga. Agung Catur Prabowo, Palangkaraya, November 2022.